sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa fadilah Ramadan sangat besar dan banyak pahala dibuka. Saya berharap bahwa dengan Ramadan itu hati kita, perkataan kita dan perbuatan kita itu selalu jujur. Artinya apa? Kejujuran ini adalah antara hati, perkataan dan perbuatan ini adalah benang merah yang harus sama gitu. Pada saat kita tidak amanah, kita seperti hewan ternak gitu. Bahkan bahlum adol gitu ya. Lebih rendah daripada hewan ternak. Tapi sungguh mengejutkan. Pada saat itu perampok terheran-heran gitu ya. Kenapa tidak berbohong aja Abdul Qadir Jailani ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang Ailing yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada segmen Tadarus kali ini kita membawakan tema amanah dan kejujuran. Tapi sebelum itu, para pejuang Ailing, saya ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrah huwa khairum mimma yajma'un." Shadaqallahul adzim. Di dalam surat Yunus ayat 58, katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah. Nah, di sini tuh para ulama mengatakan bahwa karunia Allah ini salah satunya adalah keislaman kita, Al-Qur'an, dan kita menyambut bulan suci Ramadan ini adalah merupakan karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergembira menyambutnya. Kita benar-benar sudah menyambut dengan gembira dan senang hati sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa fadilah Ramadan sangat besar dan banyak pahala dibuka. Para pejuang Ailing yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu alan niron. Ini adalah sebuah hadis. Oleh karena itu, para pejuang Ali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berpuasa Ramadan, para pejuang Ailing, maka kita sedikit memang untuk minum, makan agak tidak enak sedikit ya. Yang biasa makan pada saat siang itu ditahan mulai dari fajar sampai maghrib gitu ya. Tapi badan kita pasti akan lebih segar. Sekarang ada diet EF gitu ya. Ini tanpa diet EF, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, badan kita semakin segar. Ada mekanisme di dalam tubuh kita yang menyebabkan resistensi insulin juga semakin tidak kita dapatkan dengan kita berpuasa, maka badan kita akan pasti menjadi lebih baik ke depannya. Dan yakinlah pada saat kita mengikuti aturan-aturan Allah, maka kita akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal yang lebih banyak, dimudahkan oleh Allah untuk beramal yang lebih baik. Spiritual kita meningkat, akal kita lebih mudah untuk memahami ayat-ayat Allah pada saat kita belajar. Tentunya jasmani pun juga akan lebih meningkat, dan amal yang kita lakukan akan lebih produktif. Oleh karena itu, para pejuang Ailing di segmen Tadarus ini, saya berharap bahwa dengan Ramadan itu hati kita, perkataan kita dan perbuatan kita itu selalu jujur. Artinya apa? Kejujuran ini adalah antara hati, perkataan dan perbuatan ini adalah benang merah yang harus sama gitu. Orang yang sakit, orang yang susah, orang yang tidak sama antara yang dikatakan dengan hatinya, itu akan terjadi kegolakan dan akan menimbulkan penyakit-penyakit fisik juga ya, bukan hanya penyakit rohani, tapi kenyataannya bahwa penyakit fisik itu akan berpengaruh kepada penyakit rohani, tapi sebaliknya juga gitu. Penyakit rohani yang katakanlah dengan jujur, tapi dia tidak berkata dengan jujur, hatinya, perkataannya dan perbuatannya itu beda, maka akan berpengaruh kepada
pemikirannya, berpengaruh terhadap perbuatannya, akan tidak enak semua gitu ya. Apalagi di tengah-tengah medsos yang sangat mengganggu. Kalau kita memang tidak jujur, itu akan, hati kita akan pasti tidak tenang. Itu yang saya katakan, jujur itu adalah bagaimana hati, perkataan, dan perbuatan itu adalah harus sama dan harus selaras gitu ya. Kemudian yang kedua, saya katakan amanah itu adalah bukan sekedar amanah kita diberi tugas saja, bukan amanah kita membawa titipan dari orang gitu ya. Tapi amanah ini adalah, yang saya katakan adalah bagaimana kita menerima amanah mulai dari pekerjaan kita, harta yang kita miliki, jejaring kita, teman-teman kita gitu ya, akal kita, ruhani yang dimiliki kita yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, spiritual kita, itu semua adalah harus kita jaga dan harus kita optimalkan. Karena itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hasilnya kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dimintai adalah prosesnya, bagaimana kita menjaga amanah ini. Jangan sampai kita sebagaimana ayat Allah, pada saat kita tidak amanah ya, kita seperti hewan ternak gitu, bahkan bahlum adol gitu ya, lebih rendah daripada hewan ternak. Para pejuang Ailing, dalam segmen tadarus kali ini, kalau kita lihat ada contoh ulama, sebagaimana kita kenal Abdul Qadir Al-Jailani ya, bagaimana dia mendapatkan amanah dan kejujuran ini, suatu contoh yang harus kita tiru. Abdul Qadir Jailani pada saat mau mengembara, dia masih muda gitu ya, dia selalu ingat pada wasiat ibunya. Kata ibu, yang selalu dipegang oleh Abdul Qadir Jailani adalah jangan pernah berbohong. Amanah ini pada saat itu dia membawa 40 dinar, besar sekali ya 40 dinar ini, yang akan dibawa pada saat Abdul Qadir Jailani melakukan perjalanan yang sangat panjang gitu ya, dengan harta yang besar itu. Kemudian dia berangkat, yang dia ingat pesan dari ibunya adalah kamu harus jujur, kamu harus amanah untuk mengemban titipan dari ibu ini untuk kamu bawa ke perjalanan sangat panjang. Di tengah perjalanan ketemulah Abdul Qadir Jailani dengan perampok gitu ya. Nah, pesan ibu ini selalu diingat dan diaplikasikan ternyata. Perampok menjarah kan, perampok itu menjarah kudanya, menjarah barang dagangannya. Nah, di dalam hatinya itu terjadi gejolak gitu. Apakah uang dinar yang 40 dinar yang disembunyikan ke dalam sarungnya ya, ke dalam pakaiannya itu, apakah saya terus terangkan kepada perampok ya? Saking jujurnya dan amanah dari ibunya itu, akhirnya diberikanlah. Meskipun perampoknya dengan paksa, tidak ada lagi, tidak bawa uang, tidak bawa apa-apa, karena semuanya sudah disita gitu. Ya ada pakaian ini gitu. Kemudian akhirnya diberikan 40 dinar kepada perampok itu. Tapi sungguh mengejutkan. Pada saat itu perampok terheran-heran gitu ya. Kenapa tidak berbohong aja Abdul Qadir Jailani ini? Mengapa dia jujur? Mengapa dia penuhi amanah itu? Padahal sang perampok itu sering berbohong, sering berkhianat pada Tuhannya. Nah, dampak dari kejujuran dan hidayah ini, maka perampok itu tersebut tiba-tiba menangis. Dia bertobat dan bahkan mengembalikan seluruh harta yang dirampokkan karena kejujuran dan ketulusan dari Abdul Qadir Al-Jailani itu. Oleh karena itu, seiring dengan Ramadan ini ya, para pejuang Ailing, dalam segmen tadarus ini saya berpesan, salah satu fungsi daripada Ramadan ini adalah menjadikan kita menjadi orang-orang yang pandai untuk diberi furqan dari Allah Subhanahu wa taala. Furqan ini bukan sekedar untuk membedakan mana yang hak dan yang batil ya. Furqan ini adalah bagaimana kita memilih teman. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan teman yang baik. Milih pekerjaan, itu disesuaikan dengan Allah, pilih pekerjaan yang baik. Bahkan milih sekolah anak-anak kita, milih temannya anak kita, bahkan memilih tempat tinggal, bahkan memilih tempat jalan kita mau pergi kemana gitu, Allah akan pilihkan supaya kita tidak mengalami
mengalami yang kesusahan atau mengalami yang tidak enak atau mengalami yang kesusahan pada saat kita berjalan dan sebagainya. Oleh karena itu, bahkan memilih usaha itu kita diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan furqan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di Ramadan ini para pejuang Ailing selalu diberikan furqan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam segmen Tadarus kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.